Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Senang sekali hari ini kita dapat kembali lagi beribadah dengan penuh sukacita. Dan saya yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan akan selalu memberikan kekuatan. Mari di hari ini kita memberikan hati kita yang terbaik. Kita memberikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Ketika kita mengalami kelelahan, ketika kita mengalami kekhawatiran, percaya Tuhan memegang tangan kita. Amin. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saya mau naikkan sama-sama pujian ini. Yesus, Kau kekuatanku Tuhan. Bapa
kekuatan kami hanya berasal dari-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, memberikan setiap janji dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan buat setiap janji-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh iman kita. Kita rasakan kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Tuhan Yesus, sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Saya percaya bahwa pertolongan, bahwa kekuatan baru hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap musim hidup kami, setiap hari, setiap saat Tuhan hadir dalam hidup kami. Ketika kami mengalami masalah pencobaan, kami percaya Tuhan hadir menolong, memberikan jalan keluar. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami bermazmur, kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati kami yang terbaik pada hari ini Tuhan. Dan kami mau serahkan jalannya ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Dialah yang memberikan kita iman pengharapan, kita terus percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Amin, haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat.
perisai kehidupan kami Tuhan. Kau tak kelihatan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Sama-sama tangan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau Raja yang dapat diagungkan dan kami percaya kepadamu. Mari sama-sama kita bersorak buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mau bersorak, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yang bersyukur padamu Tuhan, Kau Raja yang diagungkan dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yang bersyukur padamu Tuhan, Engkau lah yang setia, Engkau lah yang hadir dalam hidup kami Tuhan. Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus pergi meninggalkan dunia ini, Dia tidak meninggalkan kita, tapi Dia kirimkan Roh Kudus-Nya untuk hadir dalam hidup kita, menghibur kita, memberikan kekuatan. Dan mari kita terus percaya dan berharap kepada setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Biarlah firman-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita ulangi pujian ini. Kau Yesus Tuhan yang ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ia berikan
memimpin hidup kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami rindu tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Pada setiap jemaat yang kasih Tuhan, kita sama-sama sembah Dia. Haleluya. Ah, Roh Kudus jamah hati kami, jamah. Haleluya. Kami bersyukur Kau kekuatan kami Tuhan, Kau perisai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur naikkan setiap ucapan syukur kita. Haleluya. Kau yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang menjamah hidup kami. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
setiap hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara Engkau lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam firman-Mu Tuhan memberikan jawaban dari setiap doa-doa kami yang kami gumulkan hari-hari ini. Kami bersyukur dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita bersukacita hari ini berkumpul. Saya tahu saudara sudah berkorban ya. Pagi-pagi harus bangun, siapkan ini, siapkan itu. Para pelayan Tuhan demikian ya. Anggota musik sudah latihan capek melayani Tuhan dengan penuh hati bersyukur luar biasa jemaat di tempat ini. Saya bangga melihat saudara berbakti pada hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jangan takut, Tuhan pasti memberikan pahala kepada saudara. Ada amin? Sungguh saudara, berkat saudara disiapkan oleh Tuhan ya. Kita membuka Alkitab kita ini, tema firman Tuhan, berdoalah agar tidak jatuh dalam pencobaan. Di dalam Injil Matius 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Para pembicara terdahulu, hamba-hamba Tuhan menyatakan ada 3 godaan, 3 tak katanya. 3 tak. Yang pertama, tahta. Yang kedua, wanita atau pria. Yang ketiga adalah harta. Hari ini kita akan berbicara tentang yang pertama, tahta. Tahta itu kedudukan, kesombongan. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak jemaat, banyak orang Kristen yang jatuh dalam pencobaan ini, kesombongan. Dari manakah kesombongan? Alkitab mengisahkan malaikat Lucifer itu malaikat yang paling elok, sangat dihormati oleh rekan-rekan yang lain. Ada malaikat Gabriel, ada malaikat Mikael, ada malaikat Lucifer. Karena Lucifer itu paling tinggi di antara malaikat-malaikat itu, akhirnya dia ingin disembah seperti Tuhan Allah. Padahal yang layak disembah itu hanya satu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Maka kemudian terjadi peperangan antara Allah dengan Lucifer. Tuhan mencampakkan Lucifer ini ke bumi menjadi iblis. Bahasa Ibrani iblis disebut apa? Satan. Artinya musuh. Orang Yunani mengatakan diabolos. Artinya pemfitnah. Jadi itulah awalnya adanya setan. Setan nggak bisa mati, saudara. Sampai hari ini
dibiarkan Allah bergerak di bumi ini dan sering menggoda anak-anak Tuhan. Ya, ciptaan Allah pun diganggu. Kita melihat, saudara, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian manusia, Adam dan Hawa, Tuhan menyediakan Taman Eden yang begitu indah untuk manusia, dilengkapi dengan pohon-pohon, tanaman, dan hewan-hewan yang begitu sempurna. Iblis nggak senang, saudara. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menaklukkan bumi ini, menjadi kepala di bumi ini. Iblis berkata dalam hatinya, aku yang mengepalai di bumi ini, aku yang berkuasa. Nah, saudara kasih, maka di dalam kitab Kejadian pasal 3 itu terjadi godaan. Manusia digoda oleh iblis. Godaannya apa? Kesombongan. Iblis memakai ular. Ular itu juga binatang ciptaan Allah. Waktu itu bersahabat dengan manusia. Dan ular adalah ciptaan Allah yang paling cerdik, dipakai oleh iblis membujuk manusia pertama. Dengan sopan santun, dengan lemah lembut, ular berbicara. Tempo dulu ular bisa ngomong manusia. Dia bicara dengan baik-baik, menyapa Ibu Hawa, baik-baik, apa kabar, sopan santun. Apa Allah mengatakan kamu tidak boleh makan ya semua buah yang ada di sini? Oh, enggak. Boleh. Kami boleh makan buah sesuka hati kami di taman ini, tetapi pohon ini yang di tengah-tengah buahnya tidak boleh dimakan, dijamah juga nggak boleh. Hawa nambah-nambahin, bilang dijamah nggak boleh, padahal Allah tidak mengatakan begitu. Tuhan mengatakan kamu tidak boleh makan buah itu, apabila kamu makan kamu akan mati. Lalu ular dengan lemah lembut, Hawa, tentu kamu nggak bakal mati. Dengerin ini, Tuhan Allah melarang kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Itu nggak benar. Bakal mati itu bohong. Tuhan tahu kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Hebat kan? Maka itu Tuhan nakut-nakuti, kamu bakal mati. Padahal nggak bakal mati. Kata iblis, saudara, nggak bakal mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang baik dan jahat. Wah. Ini kesombongan mulai bekerja dalam diri manusia. Iya ya, daripada menjadi manusia begini, apa salahnya sih naik pangkat, naik kedudukannya seperti Allah. Nah ini rohnya Lucifer, saudara. Lalu Hawa lebih percaya kepada kata-kata iblis. Dia bakal menjadi seperti Allah.
tahu tentang baik dan jahat. Dipetik, dimakan, kasihkan suaminya yang ada di sampingnya itu. Jatuh dalam dosa. Ternyata kata-kata iblis tipu daya. Jadi iblis mengajak manusia untuk sombong, menjadi seperti Allah. Ternyata jatuh dalam dosa. Saudara, Allah mengizinkan manusia berkembang biak, bertambah-tambah, memenuhi bumi ini seperti firman-Nya. Dan iblis pun terus menggoda manusia sampai hari ini. Iblis masuk ke berbagai-bagai jurusan. Saudara mau menjadi orang yang suci, memang itu kehendak Allah. Hendaklah engkau kudus, sama seperti Bapamu adalah kudus. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan menjadi kudus, sombong. Doa, ya Tuhan, aku tidak seperti perampok. Ya Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai. Nah, sombong. Hidup dalam kesucian memang bagus. Itu kehendak Tuhan, kita harus berjuang untuk menjaga kesucian. Tapi di samping itu iblis akan menyeret kita ke dalam kesombongan. Aku suci, enggak seperti itu tuh. Pembohong, penipu, utang enggak mau bayar. Wah. Nah, saudara, iblis lihai. Timbul kesombongan. Suci itu baik, memang dikehendaki Allah, tapi jangan sampai kita menjadi sombong. Ya, kesucian tuntutan ilahi dari Tuhan. Jangan sampai dibarengi dengan kesombongan. Lihat aku ini suci, aku ini bersih, aku ini setia kepada Tuhan. Dan korban persembahan itu pun hati-hati. Itu bisa disusupi dengan kesombongan. Wah, ini kalau bukan gua yang bayar, bangkrut. Orang memberi itu bagus. Itu berarti saudara investasi kepada Tuhan. Di bumi maupun di surga, seperti firman Tuhan minggu yang lalu. Tapi kalau kita memberi dengan kesombongan, hati-hati. Tuhan, kata orang Farisi, aku bayar 1/10 dari hasil pekerjaanku. Padahal pembayaran 1/10 itu adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan. Tapi banyak orang menjadi seperti orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang setia bayar perpuluhan loh. Maka Tuhan tanggung jawab orang-orang Farisi itu dalam kemasyarakatan Yahudi itu termasuk orang yang kaya-kaya. Diberkati Tuhan. Karena mereka setia dalam hal membayar perpuluhan. Itu memang diakui, tapi dibarengi dengan kesombongan. Hati-hati. Kita nyumbang seberapa besar pun harus dengan rendah hati. Ada jemaat yang pernah memberikan sumbangan mobil, tapi kalau dia lagi kesinggung dengan sesama pelayan Tuhan, dia bangkit-bangkit. Aku sudah nyumbang gereja ini, begini. Dihitung-hitung apa yang dia kasih. Kesombongan karena memberi.
Hati-hati saudara. Kita memberi berapa saja harus dengan rendah hati. Saudara kekasih dalam Tuhan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja, 2 Tawarikh maksud saya, pasal 26 ayat 16 dan sampai 21, saya bacakan ya. Ini berbicara tentang Raja Uzia. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ada seorang namanya Uzia, putra Amazia. Ayahnya meninggal, maka dia sebagai putra mahkota diangkat oleh tua-tua Israel atau Yahuda menjadi raja dalam usia 16 tahun. Dia didampingi oleh para penasehat, terutama Imam Azaria itu membimbing kerohanian dia. Uzia itu diberkati Tuhan, luar biasa. Sukses, makin dewasa, makin besar, makin besar. Nah, saudara kekasih, setelah dia menjadi raja dan diberkati Tuhan luar biasa, dia merasa angkuh, sombong. Dia bicara dalam hati, aku ini raja yang sukses. Musuh-musuh takluk, itu musuh-musuh bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu bayar upeti loh saudara. Dalam bentuk emas, perak, dan pakaian yang indah-indah. Itu bayar pajak. Jadi Uzia ini makin kaya raya, diberkati Tuhan luar biasa. Nah, ada aturan yang ditetapkan oleh Nabi Musa bahwa bait Allah itu tidak boleh sembarangan, suku-suku lain tidak boleh melayani. Itu hanya keturunan Harun, imam-imam keturunan Harun yang dilantik menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam mezbah, termasuk memimpin upacara korban persembahan. Itu harus imam, tidak boleh orang lain. Siapapun yang bukan keturunan Harun tidak boleh melayani mezbah. Nah, ini Uzia pikir saya kan raja di atas segala-galanya, termasuk imam-imam itu ada di bawah saya dalam diri Uzia itu. Jadi satu ketika, saudara kekasih, setelah dia sukses dalam semua hal, dia pikir dia pantas dan patut memimpin upacara mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Dan dia ambil itu bokor, lalu dia masuk ke dalam bait Allah. Kepala imam, lah ini berani-beraninya raja masuk ke sini, nggak boleh. Itu perintah Tuhan, nggak boleh. Itu hanya khusus keturunan Harun yang menjadi imam-imam. Sekalipun dia itu raja, tapi bukan imam, nggak boleh. Ditegur, saudara. Dia lagi pegang bokornya itu akan mempersembahkan kurban, akan memimpin upacara ibadah itu. Lalu ditegur oleh 80 imam-imam, Baginda, nggak boleh, Tuhan marah loh, nggak boleh. Raja ini, siapa kamu? Aku ini raja, aku berkuasa di sini.
Dia pegang itu bokornya, saudara. Begitu dia marah, ditegur marah, tak, dahinya penuh dengan kusta. Penyakit kusta nepak kepada dirinya. Baginda, engkau kena kusta itu, kena kusta. Lihat tangannya putih seperti salju. Kaget dirinya pun. Raja menjadi syok. Aku menderita kusta. Dia pun keluar dari bait Allah itu. Diusir oleh imam-imam itu. Akhirnya diperintahkan tinggal di pengasingan. Nggak boleh tinggal di rumah. Itu menular penyakit kusta itu. Raja Uzia yang begitu mulia, diberkati Tuhan luar biasa, namanya terkenal di mana-mana. Sombong melanggar perintah Tuhan. Akhirnya apa? Menderita kusta. Nggak boleh campur dengan istrinya, pisah dari keluarganya, diasingkan, ada karantina. Lalu dibiarkan hidup di pengasingan sampai mati, saudara. Nah, ini akibat kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Sayang sekali orang yang sukses seperti Uzia berakhir dengan jatuh dalam kesombongan. Tuhan paling tidak suka kesombongan. Lihat tuh, Yesus itu contoh teladan rendah hati. Dia Allah Tritunggal menjadi manusia, mengosongkan diri. Kata Rasul Paulus, dia kaya, rela menjadi miskin. Karena apa? Mengasihi manusia. Untuk menebus dosa manusia, Yesus mengosongkan diri, mengorbankan di atas kayu salib. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, berbicara tentang rendah hati, tidak ada taraknya. Yesus contoh yang utama. Satu ketika waktu murid-muridnya duduk, dia ambil waskom, dia ambil lap, dia tunduk menyuci kaki murid-muridnya. Muridnya kagetlah, ini guru besar, rabi, kok mau melayani seperti itu? Sampai Petrus rasa kagok, Tuhan jangan Tuhan, aku tidak layak dicuci kaki. Kalau nggak dicuci, kamu nggak suci. Nah, saudara kekasih, itu teladan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, rendah hati. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan mengorbankan nyawanya untuk penebusan dosa. Banyak orang ingin dilayani, dengan sombongnya ingin orang hormat kepada dirinya. Padahal Yesus tidak demikian. Saudara, berbicara tentang kerendahan hati, belajar dari Tuhan Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat juga di dalam firman Tuhan, kitab
Yesaya Sevanya ya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Rendah hati penting bagi kita, tunduk di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Daniel dikisahkan tentang seorang bernama Nebukadnezar. Memang saudara, bangsa Israel jatuh dalam dosa, dan Tuhan memakai Nebukadnezar untuk menghukum bangsa Yehuda dan Israel. Nah, Nebukadnezar menjadi raja yang sukses. Tetapi ketika dia menjadi sukses, dia naik di istananya yang begitu megah, Babel. Lalu dia berkata, lihat ini Babel, aku yang membangun, aku yang memimpin itu semuanya. Lalu ada suara dari langit, wah maklumlah engkau hai Nebukadnezar, engkau akan direndahkan. Sejak itu Nebukadnezar pikirannya buntu. Dia tidak lagi menjadi seperti manusia. Dia enggak lagi betah tinggal di istana, dia tinggal di padang tempat binatang-binatang. Direndahkan oleh Tuhan begitu sangat. Sampai akhirnya setelah dia bertobat baru Tuhan mengembalikan tahtanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari pada hari ini, pada waktu engkau berdoa kepada Tuhan, harus ada kerendahan hati. Kerendahan hati membuat saudara mengaku dosa, mengaku kesalahan kita di masa yang lampau. Pemazmur mengatakan, ampuni aku dosa-dosaku di masa muda. Ya, ingat akan perkara-perkara yang lampau. Mohon Tuhan ampuni aku. Mohon Tuhan ampuni aku. Yesus berkata ada seorang pemungut cukai, penipu ulung, dia bertobat. Dia masuk ke bait Allah rasa takut, Tuhan aku ini orang berdosa, orang yang jahat, aku ini penipu. Kasihanilah aku orang berdosa Tuhan. Yesus bilang, orang ini pulang dibenarkan oleh Allah karena pengakuan dan kerendahan hati. Jadi pada waktu saudara berbuat apapun untuk kemuliaan nama Tuhan, jangan disisipi kesombongan. Kita melayani, kita sukses, berhasil, itu kemurahan Tuhan. Jangan ada kesombongan dalam diri kita. Kita dipakai oleh Tuhan, kita orang simpati terhadap kita, puji Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai kesombongan itu melekat dalam hati kita. Makin kita rendah hati, terima kasih Tuhan, Engkau memakai saya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saya. Pada waktu kita berdoa harus dengan kerendahan hati. Jangan engkau menunjuk jasa-jasamu di hadapan Tuhan. Semua itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebisaan kita. Dengan kerendahan hati itulah Tuhan sayang terhadap saudara. Tuhan berkenan doa saudara. Makin kita rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan makin berbelas pengasihan terhadap kita semuanya. Biarlah kita mengaku kekurangan kita,
kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang penuh dengan kasih mengampuni segala dosa dan kesalahan kita pada waktu kita mengaku dengan kerendahan hati. Amin. Kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Besar di surga, pada hari ini Tuhan mengajar kepada kami. Tuhan melawan orang sombong, tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Terima kasih buat firman-Mu. Ajarkanlah kami berbuat seperti perintah Tuhan. Biarlah kami tulus hati, mengakui kekurangan kami, kelemahan kami, ketidakmampuan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita harus taat kepada peraturan pemerintah, yaitu tetap menggunakan masker. Keluar rumah harus pakai masker, jangan melanggar. Ya, kita anak-anak Tuhan harus tunduk kepada pemerintah. Saudara masuk gereja pun harus pakai masker, jangan lepas dari masker, saudara. Lakukan 3M, apa? 1 apa? 3M, 1 apa? Pakai masker. 2, mencuci tangan. 3, jaga jarak. Ini saudara bagus nih, duduknya rapih ya, jaga jarak. Saya anjurkan saudara melakukan doa puasa pada hari Sabtu, tiap hari Sabtu. Kita berada di masa yang sukar dan sulit pandemi ini. Jadi saya harap jemaat melakukan doa puasa tiap hari Sabtu. Dimulai hari Jumat malam, makan terakhir, terus sampai tengah hari. Silakan saudara ada yang sampai sore dan sebagainya. Jadi yang penting tiap hari Sabtu dianjurkan melakukan doa puasa bersama gembala sidang di rumah masing-masing. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Allah Maha Baik, penuh kasih sayang, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan baik. Di tengah-tengah pandemi ini kami tahu Tuhan selalu menyertai anak-anak-Mu, selalu memberkati anak-anak-Mu. Dan kiranya Tuhan terus-menerus melindungi kami, memelihara kami, menjaga kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik adanya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati negara kami yang ditimpa oleh berbagai musibah. Oh Tuhan, Engkau selamatkan bangsa kami Indonesia. Pakai kiranya presiden kami dan jajarannya untuk memimpin Indonesia dengan penuh hikmat dari surga. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kota Bogor ya Tuhan. Berkati wali kota dan jajarannya untuk memimpin kota Bogor ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati ibadah raya kedua jam 9 ini. Tuhan campur tangan dalam segala perkara. Jikalau ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, jamah satu persatu, sembuhkan mereka semuanya. Mereka yang menghadapi krisis ekonomi, hari ini Tuhan mengunjungi mereka, memberkati mereka dengan limpah adanya. Terima kasih ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan,